Pelatih kepala Persib Bandung Bojan Hodak memberikan apresiasi untuk bek kanannya yang bermain sangat apik di sisi kanan pertahanan Persib Bandung. Dari segi bertahan yakni Henen Herdiana. Henen bermain gemilang dengan mematikan sisi kiri penyerangan Madura United yang diisi pemain-pemain berbahaya seperti Lulinya dan Brian Angulo. Ia mampu membuat lini pertahanan sebelah kanan sangat aman sepanjang pertandingan. Hodak bahkan menyebutkan bahwa laga melawan Madura United adalah pertandingan terbaik yang dijalani oleh Hen pada musim ini. Hal itu pula lah yang membuat Bojan Hodak mengajak Hen untuk mengikuti sesi jumpa pers usai laga. Meskipun demikian, pelatih asal Kroasia tersebut mengingatkan bahwa masih banyak hal yang bisa diperbaiki dari penampilan Hen agar ia tidak cepat puas dengan kinerjanya di lapangan. Ini pertandingan terbaiknya tahun ini. Itu kenapa saya membawa Hen ke sini jumpa pers pasca pertandingan. Tetapi jangan cepat puas. Dan laga berikutnya dia harus lebih baik, kata Bojan Hodak. Sanksi kontroversial yang dijatuhkan Komdis PSSI kepada Beckham Putra Nugraha terus menuai sorotan. Kali ini, Kapten tim Persib Bandung Marc Anthony Klaw memberikan pandangannya dengan nada sindiran yang monohok. Ia menilai hukuman yang diberikan kepada Beckham Putra sangat berlebihan dan juga tidak masuk akal. Karena selebrasi tersebut sebetulnya hal yang biasa dilakukan di dunia sepak bola. Seperti pemain Chelsea, Cole Palmer, yang memiliki selebrasi serupa yakni gestur kedinginan. Klopp bahkan mengeluarkan candaan bernada sarkas dengan menyebutkan Cole Palmer perlu disanksi 3 pertandingan setiap cetak gol. Kapten tim Persib Bandung itu pun mengajak rekan-rekannya untuk lebih menahan diri. Jika sekedar selebrasi saja bisa berujung hukuman berat, Klopp menilai lebih baik para pemain tidak merayakan gol sama sekali. Fokus utama saat ini adalah menyelesaikan musim dengan hasil terbaik, yakni kembali keluar sebagai juara. Saat ini Liga 1 musim 2024 memasuki fase krusial dengan menyisakan 10 pertandingan. Persib masih berada di jalur yang tepat untuk mempertahankan gelar juara mereka. Meski mulai banyak kendala non-teknis, termasuk sanksi yang merugikan tim, Klopp tetap bertekad untuk berjuang hingga akhir. Pemain kelahiran Belanda tersebut tetap optimistis dengan peluang Persib Bandung dalam perburuan gelar juara Liga 1 musim ini. Ia meminta semua pihak baik pemain maupun bobotoh untuk bersabar dan tetap mendukung tim hingga akhir musim. Menurutnya ada saat yang lebih tepat untuk merayakan keberhasilan bersama-sama. Menurut saya lucu, kalau kita lihat Cole Palmer, setiap cetak gol, dia lakukan gestur dingin. Artinya apa? Setiap gol dia juga diakumulasi 3 pertandingan. Saya kurang mengerti. Serius, kita tidak ada selebrasi. Kita diam saja. Kalau apapun yang kita lakukan kita disalahkan. Kita lebih baik tidak selebrasi. Kita fokus bermain saja. Nanti kalau semua baik Persib sudah dipastikan juara, insya Allah kita selebrasi, kata Marc Anthony Klaw. Keputusan Komdis PSSI yang menjatuhkan sanksi larangan bermain selama 3 pertandingan kepada Beckham Putra Nugraha menimbulkan tanda tanya besar bagi PT Persib Bandung Bermartabat. Sanksi tersebut diberikan menyusul selebrasi dengan gestur kedinginan yang dilakukan Beckham Putra dalam pertandingan tandang melawan Persija Jakarta pertanggal 16 Februari 2025 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Manajemen Persib Bandung menilai hukuman ini tidak hanya berlebihan, tetapi juga terkesan dipaksakan. Selebrasi yang dilakukan Beckham dengan meniru gaya Cole Palmer dengan gestur seolah kedinginan seharusnya mutlak tidak bisa dianggap sebagai bentuk provokasi. Apalagi tidak ada reaksi berlebihan dari pemain lawan maupun supporter di stadion pada saat itu. Yang lebih mengejutkan, keputusan sanksi ini dikeluarkan hanya belasan jam sebelum Persib Bandung bertanding melawan Madura United. Tentu ini sangat merugikan tim yang sudah mempersiapkan skema permainan dengan Beckham Putra sebagai starting 11. Hal ini memicu dugaan bahwa keputusan Komdis PSSI tidak hanya sekedar penegakan disiplin, tetapi bisa jadi merupakan bagian dari upaya menggembosi kekuatan Persib Bandung dalam persaingan Liga 1 musim ini. Lebih ironis lagi, dalam pertandingan yang sama, penyerang lawan yakni Marco Simi terlihat jelas menyikut Beckham Putra dengan sengaja. Namun insiden tersebut justru luput dari hukuman. Hal ini semakin memperkuat anggapan bahwa ada standar ganda dalam pengambilan keputusan Komdis PSSI. Begitu salinan keputusan dirilis pada 20 Februari kemarin, PT PBB langsung mengambil langkah hukum dengan mengajukan banding. Manajemen Persib Bandung menegaskan bahwa Beckham Putra tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan, sehingga sanksi ini harus dikaji ulang. Proses banding ini juga menjadi bentuk protes terhadap keputusan yang dianggap tidak adil dan juga merugikan tim. Persib berharap Komdis PSSI dapat bertindak lebih profesional dan juga objektif dalam menilai sebuah kejadian di lapangan. Sanksi ini membuat Beckham Putra harus melewatkan 3 pertandingan penting bagi Persib Bandung. Hukuman mulai dijalankan saat menghadapi Madura United
pada 22 Februari 2025. Selain itu, Beckham juga dipastikan absen dalam pertandingan melawan Persebaya Surabaya dan juga Persik Kediri. Absennya Beckham Putra dalam laga-laga ini tentu menjadi pukulan bagi tim yang sedang berusaha menjaga posisi tetap di puncak klasemen. Sanksi ini semakin mempertegas inkonsistensi PSSI dalam menerapkan aturan. Berbagai insiden lain di Liga 1 termasuk pelanggaran yang lebih jelas seringkali tidak mendapatkan hukuman seberat ini. Manajemen Persib Bandung mempertanyakan apakah ada standar ganda dalam pengambilan keputusan Komdis PSSI. Jika selebrasi Beckham dianggap sebagai pelanggaran berat, lantas bagaimana dengan berbagai aksi lain yang lebih jelas mengandung unsur provokasi atau tidak sportif di pertandingan lain? Dalam pernyataan resminya, manajemen Persib Bandung juga mengajak seluruh elemen tim untuk tetap fokus dan tidak terpengaruh oleh keputusan ini. Kompetisi masih panjang dan perjuangan untuk mempertahankan gelar juara tetap menjadi prioritas utama. Mereka meminta para pemain dan juga staf untuk tetap solid serta terus bekerja keras demi hasil terbaik di setiap pertandingan. Di sisi lain, Boboto diharapkan tetap bersatu dan mendukung tim dengan cara yang positif. Dalam situasi seperti ini, dukungan moral dari supporter sangat dibutuhkan agar tim tetap termotivasi menghadapi tantangan ke depan. Manajemen Persib juga menegaskan bahwa mereka akan terus berupaya melindungi kepentingan tim dan pemain dari keputusan yang merugikan. Mereka dengan tegas menggaungkan akan melawan faktor-faktor non-teknis. Sanksi terhadap Beckham Putra Nugraha menambah daftar panjang keputusan kontroversial yang seringkali dibuat oleh Komdis PSSI atau bagian-bagian lain dari induk organisasi sepak bola di Indonesia tersebut. Jika PSSI selaku federasi sepak bola tertinggi di Indonesia ingin lebih dihormati, maka seluruh keputusan yang mereka buat harus didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan juga konsistensi. Sebab tanpa itu semua, kredibilitas sepak bola nasional akan terus dipertanyakan siapapun orang yang menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Gelandang Persib Bandung Beckham Putra Nugraha kaget dijatuhi sanksi oleh Komdis PSSI berupa larangan bermain 3 pertandingan di BRI Liga 1 plus denda 75 juta rupiah. Padahal Beckham Putra sudah melakukan latihan bersama rekan-rekannya untuk persiapan menghadapi Madura United. Tanpa kehadiran Beckham Putra, tim Persib Bandung harus puas bermain imbang 0-0 kontra Madura United. Sanksi yang didapatkan Beckham Putra merupakan buntut dari selebrasinya yang dianggap memprovokasi ketika Persib Bandung bersuap Persija Jakarta pada tanggal 16 Februari lalu. Dikatakan Beckham, keputusan itu membuatnya teringat musim 2018. Pada musim tersebut Persib Bandung kerap dijatuhi hukuman hingga akhirnya gagal meraih titel juara liga. Manajemen Persib Bandung diakui Beckham langsung melayangkan surat banding ke PSSI. Saat ini masih menunggu keputusan dari hasil banding tersebut. Pemain bernomor punggung 7 di Persib Bandung ini berharap bisa kembali ke jalur kemenangan setelah dalam 2 laga terakhir harus pos bermain imbang selaga kontra Persija Jakarta 2-2 dan Madura United dengan skor 0-0. Tentunya saya sangat kaget karena saya sudah melakukan persiapan untuk pertandingan dan fokus ke pertandingan. Tetapi malam sebelum pertandingan ada surat dari Komdis jika saya mendapat sanksi larangan 3 pertandingan. Saya sangat kecewa karena selebrasi saya juga bukan untuk provokasi ke lawan, tetapi selebrasi untuk di lapangan. Kami harus menghadapi dengan kepala dingin dan kami juga sudah melakukan banding. Semoga bandingnya diterima. Yang penting sekarang saya hanya fokus saja latihan. Semoga banding kami diterima dan bermain lagi di laga selanjutnya dan bisa meraih kemenangan kembali. Ya, tentunya harapan saya bisa kembali ke jalur kemenangan setelah 2 pertandingan imbang melawan Persija dan Madura. Laga selanjutnya berat juga melawan Persebaya. Tentunya kami menginginkan kemenangan itu bisa kembali lagi, kata Beckham Putra Nugraha. Persija Jakarta dikabarkan mendapatkan hukuman berat dari Komdis PSSI buntut kejadian yang terjadi ketika melawan Persib Bandung di BRI Liga 1 musim ini. Persija disebutkan dihukum 4 pertandingan kandang tanpa penonton. Selain itu, Persija dilaporkan didenda 220 juta rupiah oleh Komdis PSSI. Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, Ferry Paulus, mengaku belum mengecek sanksi Komdis PSSI kepada Persija Jakarta, klub yang pernah dipimpinnya. Saya belum membaca keputusan Komdis PSSI. Memang informasinya ada hukuman finansial dan larangan bermain tanpa supporter. Saya tidak tahu persisnya seperti apa. Apa ada upaya banding atau sudah final? Saya tidak tahu sampai hari Sabtu kemarin, kata Ferry Paulus. PSM Makassar bertemu Persija Jakarta pada laga pekan ke-24 Liga 1 2024.
Duel ini terlaksana di Stadion Kapten Iwan Dipta Gianyar, Bali pada minggu kemarin. PSM Makassar berhasil mengalahkan Persija Jakarta dengan skor tipis 1-0. Gol sematawayang tim tuan rumah dicetak oleh Haljeta pada menit ke-60. Hasil ini membuat PSM Makassar naik ke peringkat ke-7. Tim asuhan Bernardo Tavares tercatat mengumpulkan 36 poin dari 24 laga. Sementara itu dengan kekalahan ini, posisi skuad asuhan Carlos Peña di 4 besar Liga 1 semakin terancam. Persija Jakarta malah kesim 40 poin dan berpotensi kembali tergusur oleh para pesaing di bawahnya. Sementara itu fakta menarik tersaji dari kemenangan PSM Makassar ini. PSM akhirnya bisa kembali meraih kemenangan atas Persija Jakarta di Liga 1. Tim berjulukan Juku Eja itu terakhir kali mengalahkan Persija pada tahun 2017 silam. Setelah itu PSM Makassar tidak mampu mengalahkan Persija Jakarta hingga tanggal 23 Februari 2025.